Terima kasih pimpinan, Pak Menhan dan jajaran, kemudian Panglima TNI dan jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan Bapak menurut hemat saya sudah cukup dilihat dari pandangan secara ilmiah pun mengena, ya. Jadi kita sependapat. Yang pertama itu, kalau kita mau berbicara soal postur Tentara Nasional Indonesia, kita berbicara dulu soal ancaman. Hakikat ancaman itu seperti apa? Kemudian Bapak tadi bicara geopolitik, geostrategi, kemudian ada hotspot, misalnya di Laut Cina Selatan, ada hotspot di Papua dan sebagainya. Menurut hemat kami sudah terpenuhi, ya, ada bayangan di kami. Kemudian dari situ diturunkan bagaimana ancaman itu diatasi dengan sebuah standar penangkalan. Mengapa menggunakan istilah standar penangkalan? Karena kami Republik Indonesia terbatas dalam hal anggaran. Anggarannya banyak, standar penangkalannya mungkin tinggi. Anggarannya menengah, standar penangkalannya itu juga menengah. Nah, tentu anggaran ini menjadi problem. Ya, kita ada uang tetapi masih membutuhkan untuk misalnya saja, ya, kesehatan, untuk mungkin meningkatkan gizi anak-anak seperti program Pak Presiden dan lain sebagainya. Sehingga untuk standar penangkalan itu mungkin tidak tinggi, tetapi tidak seperti dulu kita membuat sebuah program minimum essential force, tapi mungkin di atas minimum begitu. Nah, tentu yang ingin kami tanyakan itu adalah bagaimana bayangan Bapak atau kira-kira proyeksi 5 tahun ke depan tentang postur TNI yang akan kita bangun. Kami kemarin Komisi 1 keliling ke BUMNIP, Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan, termasuk ke swasta di Banyuwangi. Itu cukup kondusif dan cukup memungkinkan untuk membangun pertahanan kita untuk bisa lebih kuat dengan menggunakan katakanlah kemampuan kita sendiri begitu. Dan undang-undang Badan Usaha Milik Negara di bidang industri pertahanan saya kira sudah ada. Nah, mungkin kalau berkenan tidak hari ini, kita nanti kedua itu mohon dijelaskan kira-kira postur yang ingin dicapai oleh Pak Menhan 5 tahun ke depan seperti apa. Dan tentu nanti kita tertutup saja pimpinan, ya. Kemudian kita proyeksikan kemungkinan anggarannya dan sebagainya. Bapak, pada tahun 2014 itu saya menjadi bagian di dalam timnya Pak Jokowi, Bapak Presiden yang sudah 2 kali itu, ya. Ada nawacita khusus untuk pertahanan. Waktu itu konsep kami itu untuk anggaran itu adalah 1,5 GDP. Itu kira-kira jatuhnya sekitar 200 sampai 225 triliun per tahun. Nah, itu baru sedikit ideal, belum terlalu ideal. Sehingga kalau berkenan mungkin anggaran ini kita sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden dulu dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, mungkin di 1,5 GDP itu ya cukup memadai. Di antara seperti itu, sehingga konsep untuk pembentukan Tentara Nasional Indonesia yang mampu menghadapi ancaman ke depan yang semakin tidak baik-baik saja itu akan sedikit terpenuhi. Nah, saya kira Bapak waktu jadi Sekjen, kemudian Wamen, mengenal juga ada namanya buku biru. Nah, mungkin buku biru 5 tahun ke depan kita mulai dikonsep lagi, sehingga kita akan kawal terus. Dan saya yakin dan percaya seluruh anggota Komisi 1 akan berada di belakang Bapak untuk mensukseskan ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
Itu untuk Bapak Panglima. Kami melihat Bapak Panglima sudah memaparkan dan sebagainya. Kami tidak berusaha untuk mengingatkan, tidak. Ini hanya memori bersama bahwa Tentara Nasional Indonesia itu adalah tidak berpolitik praktis. Dan kemudian tadi saya mengacu pada pidato dari Pak Menhan bahwa TNI itu adalah netral. Nah, kami mungkin ingin menyampaikan, kita berharap seluruh prajurit TNI darat, laut, udara dan PNS-nya itu tetap netral, terutama dalam menghadapi pilkada yang akan datang. Hari ini dengan besok itu adalah hari terakhir untuk masa tenang. Benar-benar biarkanlah mereka tenang, dan tentu berharap TNI tidak berpihak kepada partai atau calon siapapun. Andaikan ada yang bertanya kepada saya, Pak TB setuju tidak kalau TNI mendukung PDI Perjuangan? No way, janganlah ya. Biarkan saja Tentara Nasional ini berdiri tegak menjadi milik seluruh anak bangsa, dan itu menjadi marwah para prajurit TNI.